Memanfaatkan libur nasional, sejumlah penumpang di Terminal Kalideres mulai melakukan perjalanan mudik di awal waktu. Kota Padang, Palembang, dan Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan favorit pemudik Lebaran tahun ini. Para pemudik mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan lonjakan harga tiket. Ya, karena biar gak terkena macet juga. Terus juga kalau misalkan kalau pulang di awal bulan April itu semuanya udah pada sold out semua itunya, tiketnya. Nah itu masalahnya kalau naik pesawat ya kalau di bulan puasa itu harga tiketnya udah mahal. Jadi ya udah kita naik bus aja, mumpung kan masih murah. Peningkatan arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan terjadi pada H-7 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 8.000 orang. Mulai penumpang itu peningkatan yang cukup signifikan itu akan terlihat itu di H-7 ya. H-7 atau pada tanggal 3 April tahun 2024. Dan untuk puncak arus mudik diperkirakan di Terminal Bus Kalideres itu akan terjadi pada H-4 atau H-3 angkutan Lebaran, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 6 dan 7 April 2024. Saat ini tiket bus untuk perjalanan tanggal 5, 6, 7, dan 8 April dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera sudah habis terjual. Namun pengelola Terminal Kalideres akan menyiapkan tambahan armada bus untuk melayani lonjakan jumlah pemudik ini. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ilham Zarkasih, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Berbeda dengan Terminal Kalideres, hari ini situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta belum dipenuhi penumpang. Meski begitu, jumlah pemesanan tiket sudah meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Jelang arus mudik Lebaran 2024, situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta masih belum dipenuhi banyak penumpang. Hingga saat ini zona keberangkatan masih didatangi sejumlah warga yang ingin melakukan pemesanan tiket. 544 penumpang telah melakukan keberangkatan hari ini, di mana Terminal Pulau Gebang menyiapkan 66 armada bus untuk mengangkut penumpang. Biarin kita dapat lancar aja perjalanan, kalau jauh-jauh belum Lebaran kan lancar jalannya, jadi badan juga enak, nggak capek. Menghindari kemacetan dan kepadatan penumpang mudik Lebaran. Naik bis karena naik bis lebih nyaman, kalau naik kereta masih jauh, bis lebih dekat sama rumah. Tujuan Jawa Tengah, Pekalongan, dan sekitarnya menjadi tujuan terbanyak yang dipesan penumpang. Warga diimbau untuk melakukan mudik lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang diprediksi pada 5 hingga 8 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Firmansyah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Gelombang pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta meningkat di hari ke-18 Ramadan. Di masa libur panjang akhir pekan, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan membuat suasana di Stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024 terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, kurun waktu 22 hari sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya. Berangkat dari Stasiun Gambir ada 40 kereta api, sedangkan untuk Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.506 seat per harinya. Ya, 2 minggu menjelang Lebaran 2024, kondisi di Bandara Soekarno-Hatta terpantau normal. Per hari ini tercatat 943 pesawat dioperasikan dengan 122.000 penumpang.
Volume penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih terpantau normal 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artinya belum ada peningkatan pesawat dan penumpang secara signifikan. Per hari ini tercatat sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat yang dioperasikan. Dengan jumlah penumpang terbanyak melalui Terminal 3 mencapai 62.000 penumpang. Namun demikian, tak sedikit penumpang yang pergi untuk melakukan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik, serta Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah untuk penerbangan internasional. Iya, mudik lebih awal aja. Oke, kemana Bu mudiknya? Ke Padang. Padang. Rencananya mau berapa hari? Totalnya 21 hari, 3 minggu. 3 minggu. Ini sendirian aja atau sama keluarga lain? Sama suami. Sama suami. Saya mau ke Tanjung Pinang sama istri saya. Oke, ini Gitu. mudik lebih awal berarti ya? Betul, mudik Berapa lebih awal. hari rencananya masih sana? Saya itu hampir sebulan ya. Balik lagi ke sini tanggal 25. Oke, ini 25 emang April. sudah mempersiapkan dari lama dan pesan tiket dari lama? Ya, saya sudah pesan tiket itu dari bulan Januari ya. Itu saya sudah pesan tiket, sudah direncanakan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 6 April 2024 atau H-4 menuju Lebaran dengan prediksi penumpang sebanyak 188.000 penumpang dan 1.212 pesawat yang dioperasikan. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Abdul Rosyid, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana persiapan mudik, sudah bergabung bersama kami ada Ismalia yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian juga ada Giselia Nurrahma yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya ingin ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah terlihat geliat pemudik yang hendak berangkat ke kampung halaman lebih awal hari ini? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Mudik memang menjadi tradisi terutama bagi umat muslim yang sudah 1 bulan berpuasa. Ini nantinya ketika Idul Fitri ini mereka akan pulang ke kampung halamannya. Dan saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen yang memang terpantau sedari tadi atau sedari tadi siang memang sudah cukup ramai oleh para penumpang yang hendak mudik lebih awal. Dan di sini bisa saya tunjukkan bersama juru kamera saya Damar Wicaksono di layar kaca Anda. Ini banyak sekali para pemudik yang beserta keluarganya maupun juga teman-temannya yang hendak berlibur atau pulang ke kampung halamannya, dan mereka juga terlihat membawa banyak barang bawaannya atau oleh-oleh dari Jakarta untuk dibawa ke sanak saudaranya atau keluarganya tercinta di kampung halamannya. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, sebagai informasi per data tanggal 29 Maret 2024 ini sudah ada 500.000 lebih tiket yang terjual di daerah operasional 1 Jakarta di Stasiun Pasar Senen maupun juga di Stasiun Gambir. Dan juga sudah ada 1.677 kereta api yang akan melayani perjalanan, dan ini bisa jika diperhitungkan ini ada sekitar 40 kereta api yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Gambir, dan juga ada sekitar 37 kereta api yang akan melayani perharinya di Stasiun Pasar Senen. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, PT KAI ini juga telah menyediakan 900.000 lebih tiket untuk masa mudik kali ini. Dan juga untuk prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April karena di sini volume penumpang sudah meningkat hingga 40.000 penumpang. Dan untuk puncak arus mudik ini diprediksi terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan volume penumpang juga sama 40.000 penumpang. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, kereta api memang menjadi transportasi atau moda transportasi favorit bagi para pemudik ini yang akan pulang ke kampung halamannya. Dan untuk destinasi wisata atau kampung halaman atau kampung yang akan dituju yang paling favorit ini ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Bandung. Dan juga PT KAI juga menghimbau bagi para penumpang atau pemudik yang belum mendapatkan tiket di tanggal 8 dan 9 April ini bisa membeli tiket di tanggal 31 Maret dan 3 April karena masih tersedia hingga volume penumpang masih tersedia hingga 40% sampai 61%. Tidak hanya di Stasiun Pasar Senen atau ini ada juga di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan, ada rekan saya Giselia Nurrahma, silakan laporan Anda.
Baik, terima kasih Isma. Sama seperti di Stasiun Pasar Senen Jakarta, saat ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, terpantau cukup ramai dari hari biasanya. Namun memang belum ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Terpantau per hari ini sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat dan jumlah penumpang terbanyak ada di Terminal 3 yang mencapai 62.000 penumpang. Pemirsa, tidak sedikit para penumpang ini melakukan perjalanan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan libur akhir pekan. Tadi kami juga sempat bertanya dengan beberapa penumpang, mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama dan untuk menghindari kenaikan harga tiket. Adapun 3 tujuan atau destinasi favorit penumpang adalah Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional, destinasi favoritnya adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Pemirsa, sebagai informasi, untuk puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau H-4 sebelum Idul Fitri dengan prediksi penumpang sebesar 188.975 orang dan 1.212 penerbangan. Sementara untuk arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 15 April 2024 atau H+4 setelah Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 192.054 orang dan 1.117 penerbangan. Kemudian berbicara mengenai persiapan dan juga harga dari tiket pesawat, Bandara Suta juga sudah melakukan beberapa persiapan, di antaranya yakni rem safety campaign di sisi udara, lalu terminal safety campaign dan juga uji kelistrikan di Bandara Suta. Adapun lonjakan puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi mulai 3 April hingga 16 April 2024. Sehingga bagi Anda pemirsa yang akan mudik menggunakan pesawat atau transportasi umum lainnya, dihimbau untuk membeli tiket jauh-jauh sebelum keberangkatan karena memang harga tiket Lebaran apalagi saat Lebaran seperti ini akan mengalami kenaikan. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Iya, terima kasih Giselia Nurrahma langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya tadi ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menghentikan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan jurnalis senior Aiman Wicaksono. Kini Aiman dan semestinya siapapun memiliki hak kebebasan berpendapat. Mari kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, ada Bapak Abdul Haris Semendawai. Selamat sore Pak Abdul Haris, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya, Pak Abdul Haris, apa dasar surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM yang menyatakan bahwa Aiman memiliki hak kebebasan berpendapat sehingga tidak semestinya diproses di kepolisian? Ya, jadi bulan Februari yang lalu ya, Komnas HAM telah menerima laporan, pengaduan, bahkan datang secara langsung ke kantor Komnas HAM terkait dengan rencana waktu itu untuk menjadikan Aiman sebagai tersangka, dan kemudian Komnas HAM sudah menyatakan bahwa mempelajari ya dari laporan yang disampaikan, dan kami menilai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aiman itu merupakan bagian dari bentuk dalam rangka untuk menjaga demokrasi dan masih dalam koridor kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Nah, oleh karena dan kita tahu bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi itu merupakan satu hak asasi manusia, hak dasar, kebebasan dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional. Jadi ini merupakan satu hak dasar, dan kami lihat bahwa apa yang dilakukan Aiman ini sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan gitu. Nah, karena itu sudah seharusnya tidak direspon dengan cara kriminalisasi. Nah, oleh karena itu kami memberikan rekomendasi, Komnas setelah mempelajari hal tersebut, kami memberikan rekomendasi agar jangan dilakukan kriminalisasi. Ini bagian dari melaksanakan hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi gitu.
dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu loh. Jadi dan Undang-Undang Dasar ini kita tahu bahwa dia merupakan undang-undang tertinggi di Indonesia ini gitu loh. Jadi kalau ada undang-undang lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, harusnya undang-undang lain itu yang dikalahkan gitu. Iya, Jadi berpegang pada Undang-Undang Dasar. baik. Gitu. Baik, kemudian bagaimana dengan pemulihan nama baik dan juga bukti-bukti yang disita oleh kepolisian? Ya, dan tetapi kita tentunya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3 dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Berarti sudah bukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah, oleh karena itu semua barang-barang atau benda-benda yang disita terkait dengan dugaan tindak pidana itu harus dikembalikan kepada yang memilikinya gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut kami suatu hal yang mendasar yang harus dilakukan karena kalau tidak nanti akan terkena tindak pidana gitu loh. Karena itu artinya merampas barang seseorang ya. Nah, kalau masih dalam tahap penyidikan, memang pihak penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tetapi kalau sudah dinyatakan kasusnya diberhentikan, berarti kan harus dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Nah, terkait dengan pemulihan ya, pemulihan nama baik, kan sebenarnya sudah ada ketentuannya bahwa untuk mereka-mereka yang kemudian dihentikan penyidikannya di SP3 gitu ya, itu sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi nama baik. Dan rehabilitasi nama baik ini bahkan sudah ada ketentuan juga bahwa untuk rehabilitasi ini bukan hanya memulihkan nama baik, bahkan pada titik-titik tertentu itu disertai juga dengan ganti kerugian gitu. Tapi kita juga kita perlu memastikan lebih lanjut tentunya terkait dengan apakah memang kita perlu atau Pak Mas Aimannya perlu untuk menuntut ganti kerugian karena ini ketentuan sudah ada dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya terkait dengan rehabilitasi nama baik gitu untuk orang-orang yang dinyatakan sebagai tersangka tapi kemudian di SP3 atau ketika ya. Silakan. Baik, Pak Abdul Haris, setiap warga negara Indonesia dijamin untuk bebas berpendapat, namun di satu sisi ada jerat pasal ujaran kebencian atau dugaan penyebaran hoax. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana agar setiap warga negara Indonesia atau para jurnalis bisa tetap berani untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus takut dikriminalisasi? Kita lihat ada beberapa perkembangan baru yang cukup menggembirakan ya sebenarnya ya. Dan tentunya ini harus kita jaga kondusivitasnya. Yang pertama adalah beberapa waktu lalu kan ada putusan terkait dengan Haris dan Fathia yang dinyatakan bebas oleh pengadilan ya. Kemudian ini juga Aiman dinyatakan SP3 dan kemarin juga MK, Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya dinyatakan tidak mengikat secara hukum gitu ya. Padahal itu sering digunakan untuk menjerat mereka-mereka yang dituduh mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini satu perkembangan yang baik sekali dan karena itu perlu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat ini harus dibuat rambu-rambu yang jelas, tidak bisa lagi pasal-pasalnya itu elastis atau fleksibel gitu. Tetapi kapan seseorang itu bisa dinyatakan mencemarkan nama baik, fitnah dan lain sebagainya itu memang harus ada ukurannya secara tegas. Misalnya kalau seseorang melihat adanya sesuatu yang tidak benar kemudian dia menyampaikan itu ke publik ya, apalagi misalnya seorang jurnalis itu kan memang sebagai tugasnya gitu, tidak selayaknya mereka dikriminalisasi gitu.
Nah, kecuali kalau misalnya seseorang yang memang tidak memiliki dasar fakta, kemudian dia membuat-buat cerita, kemudian menjatuhkan nama baik seseorang, mungkin itu masih bisa disebut sebagai pencemaran nama baik atau fitnah dan lain sebagainya. Tapi karena itulah saya kira aturan yang lebih rigid terkait dengan kapan seseorang dinyatakan sebagai melakukan pencemaran dan lain sebagainya, itu harus dibuat sedemikian rupa. Mengingat hal ini merupakan hak dasar yang harus dijamin, dan ini merupakan suatu hak yang sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas negara demokratis gitu. Kalau tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang demokratis, ya sulit untuk bisa mengontrol misalnya jalannya pemerintahan. Dan kita tahu bahwa kalau tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat, maka mereka yang berkuasa bisa bertindak sewenang-wenang. Karena ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Idul Fitri masih 2 minggu lagi, namun kawasan Little Bangkok yang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta sudah mulai ramai dipenuhi pembeli. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, kawasan Little Bangkok Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai dipadati pembeli sejak Jumat pagi. Pengunjung rata-rata memenuhi toko yang menjual baju muslim dan juga mukena yang akan digunakan pada hari raya. Berbagai jenis motif baju muslim menjadi daya tarik bagi pembeli. Selain itu, beragam baju lainnya juga banyak diminati, mulai dari baju lokal hingga baju impor yang berasal dari Thailand dan Cina. Jadi terutama yang diburu itu gamis dan kaos-kaos, apalagi gamis kan untuk sholat Id, yang mungkin mau kena, yang pokoknya banyak nih buat beli sanak saudara. Halo, kita sahur bareng yuk. Sekarang jam 4 lebih dan di Jerman itu misalnya 4.30. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dinanti-nanti umat muslim. Demikian juga dengan Aulia Kurnia,
warga negara Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Goethe University bersemangat menjalani puasa. Tinggal jauh dari keluarga membuat Aulia harus menjalani rangkaian puasa seorang diri, salah satunya saat sahur. Tinggal di kota Frankfurt, Jerman memiliki kesan tersendiri bagi Aulia. Lantaran tahun ini untuk pertama kalinya, kota Frankfurt ikut merayakan bulan Ramadan. Aneka pernak-pernik Ramadan pun dijajakan di toko-toko di Jerman. Setiap Ramadan, warga negara Indonesia yang berada di Jerman seringkali kembali ke Indonesia untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kali ini, rekan Aulia kembali ke Indonesia usai menyelesaikan kuliahnya selama 2,5 tahun. Suasana haru mewarnai perpisahan mereka. Rencananya, Aulia pun akan kembali ke tanah air usai menyelesaikan kuliah. Halo, I'm back. Setelah nganterin temen, terus juga tadi sempat jalan-jalan. Sekarang aku mau ke masjid, jadi aku ganti dulu sedikit outfitnya. Pakai kerudung. Mukena udah aku siapin di tas, jadi nanti kita tinggal let's go. Dan untungnya sih masjid itu gak terlalu jauh dari tempat aku tinggal, jadi sekitar 5 stasiun. Naik S-Bahn lagi, naik kereta lagi. Semangat. Memasuki waktu berbuka puasa, masjid-masjid di Jerman dipadati umat muslim. Aneka makanan berbuka pun disiapkan pengurus masjid bagi umat Islam yang memilih berbuka puasa di masjid. Saat ini durasi puasa di Jerman mencapai 16 jam. Umat muslim di Jerman hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Menurut data statistik dan hasil riset Pew Research Center, umat muslim di Jerman menduduki peringkat kedua terbanyak di Eropa.